Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama adalah kita aturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa melaksanakan forum diskusi ini dengan lancar. Amin. Amin. Yang kedua, tak lupa kita aturkan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti nama. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Monadi MPD selaku dosen pengampu metodologi pendidikan Islam kelompok 1 yang saya sayangi dan saya cintai. Sebelum lanjut ke forum diskusi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, Alwi Hanifuddin Akbam, NIM 203111308. Selanjutnya monggo Mbak Ulan. Nama saya Agustina Wulandari, NIM 203111281. Monggo Mas Najib. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi Najib dengan NIM 203111299. Monggo Mas Agus. Agus Desno, NIM 203111290. Di sini kita akan membuat forum diskusi bertemakan wakaf sebagai lembaga hukum dan ekonomi Islam. Nah, dimulai dari presentasi Mbak Wulandari, monggo. Lembaga wakaf menetapkan bahwa benda wakaf antara lainnya disimpan dalam bentuk aslinya, tapi dalam banyak contoh, dan karena keadaan ekonomi, politik, dan sosial ini, orang Mesir pendidik sedang merenungkan hari-harinya di asrama wakaf Al-Azhar di Kairo, terbengkalai dan dibiarkan dalam kondisi yang menggenaskan. Rumah itu milik wakaf yang dikatakan hilang di keterbelakangan waktu yang luas. Dindingnya lapuk dimakan usia dan penuh retakan berisi gerombolan serangga dan hewan kecil lainnya. Makhluk-makhluk ini tampaknya telah menjadikannya milik mereka bisnis. Setelah malam tiba untuk berjaga-jaga dan menjaga anak laki-laki itu, ketika dia berbaring meringkuk dia di kamarnya, ada goresan yang tidak berarti, gerakan ringan yang kesana kemari, sekarang sembunyi-sembunyi. Sekarang cukup tergesa-gesa untuk membuat bocah itu menggigil ketakutan. Dalam wakaf ditunjukkan untuk biaya operasional madrasah atau maktab dan inventaris lengkap biaya dan pembayaran dirinci dalam wakafiyah. Di dalam tadinya tentang wakafiyah, Mamluk mencantumkan peruntukan khusus dari biaya yang dirinci dalam wakafiyah sebagai gaji bulanan dan jatah makanan, pakaian, dan lain-lain. Untuk karyawan dan penerima manfaat berdasarkan deskripsi yang tepat dari tugas mereka, 2 kualifikasi yang diperlukan diperinci. Pengeluaran material yang dibutuhkan oleh anggaran bulanan tercantum makanan baik untuk sehari-hari dan pesta, transportasi air dari Sungai Nil, bukan Halij pada saat banjir, pakan ternak, lampu, minyak, dupa, karpet, peralatan dapur, spons, sapu, dan lap untuk membersihkan dan memoles dinding dan lantai. Semua jumlah mengacu pada bulan lunar atau syuhur al-hilalah. Hal ini tidak mengherankan mengingat pentingnya kalender muslim untuk ritme harian masjid atau madrasah. Informasi rinci tersebut dapat ditemukan di wakaf di bagian lain dari dunia Islam. Rincian pengeluaran tahunan berbasis wakaf Madrasah Marf di Teheran pada pertengahan abad ke-19.
Anggaran madrasah berasal dari sewa dan pendapatan wakaf properti. Menurut The Record Art, dalam kasus Madrasah Marfi, gaji siswa rata-rata 11 toman, setahun ditambah penginapan. Sedangkan dengan gaji 8 sampai 16 toman, 200 sampai 100 sampai 200 francs untuk siswa di sekolah militer kontemporer. Sejak berdirinya Auzah Ilmiah di Qum in Iran pada tahun 1920-an, tunjangan siswa telah diatur dan sebagian besar diambil dari pajak agama. Mereka disebut syariah atau tunjangan bulanan dan dibayar baik dalam bentuk uang tunai atau kupon untuk roti dan kebutuhan lainnya. Monggo Mas Alwi. Di sini ada yang mau bertanya. Mungkin saya sendiri ya Mbak mau tanya ini. Bagaimana jika lembaga wakaf tersebut syariat Islam? Monggo silakan menjawab. Lembaga tersebut harus sesuai dengan syariat Islam karena memiliki persepsi yang beragam tentang pengelolaan wakaf. Tugasnya sesuai dengan pendapat para ulama fikih. Perbuatan hukum juga atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan pelembagaan untuk selama-lamanya guna kepentingan kepribadian atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Hukum wakaf juga untuk memisahkannya atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya dan dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingan gunanya, kepribadian ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Mas. Sudah? Baik, ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Jika tidak ada, akan dilanjutkan presentasi kedua dari saya. Apakah ada? Cukup dulu, Mas. Dilanjut dulu aja. Cukup? Dilanjut dulu ya? Ya. Oke, saya akan mempresentasikan. Pendidikan Islam di Iran. Wakafiyah juga mencakup bagian tentang remunerasi dan akademik dan kewajiban moral pada pegawai lembaga salah yang diberkahi tersebut, yaitu satu, korelasi berharga dengan laporan yang sering biasa tentang kehidupan akademik dan perselisihan yang ditemukan di sejarah kontemporer, terutama biografi dan sastra, yang secara intrinsik legal tidak ada ruang untuk manipulasi oleh seorang sarjana diperkerjakan di sekolah macam itu yang mungkin cenderung menampilkan porsinya sendiri dan pencapaian dalam cahaya paling terang. Nomor 2, ketentuan wakafiyah tidak dapat diubah dan ada hierarki yang jelas di masjid atau madrasah dengan gaji lulus dan hak prerogatif. Istilah wakaf juga menentukan tata cara perekrutan mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa. Instruksi terperinci meninggalkan margin sempit untuk modifikasi apapun dengan madrasah. Dalam kasus wakafiyah Mamlik yang dipelajari oleh Harman, rincian tersebut meliputi perekrutan 4 profesor atau al-mutasadirun dari Syekh Adid. Bacaan Al-Quran pada prinsipnya dilakukan di seluruh negeri Islam. Promosi intramuros tidak hanya diperbolehkan, bahkan didorong. Notaris dan hakim tidak diperbolehkan masuk madrasah selama karena mereka tidak siap untuk melepas mereka. Larangan yang luar biasa ini mungkin telah membayangkan konflik kepentingan yang tak terhindarkan akan terlibat, sekaligus menjadi wali dan subjek tata tertib madrasah. Kesia-siaan yang sama, tanggung jawab dan tugas siswa yang menerima beasiswa atau tunjangan melalui wakaf sering dirinci dalam wakaf ini. Tidak hanya tugas akademik seperti kehadiran di kelas, penyedia, seringkali rekan seangkatan mereka sendiri, tetapi juga berkenan dengan kehidupan pribadi mereka, cara dan tingkat kesalahan mereka, komitmen terhadap agama, dan kepatuhan terhadap kode etik sosial.
Mahasiswa seringkali diawasi secara ketat dan dalam hal melanggar aturan, sebagian atau keseluruhan beasiswa ditarik. Dengan demikian, Wakafiyah mendefinisikan baik organisasi struktural maupun bingkai tindakan. Dalam hal peraturan tidak ditaati sebagaimana ditetapkan atau terjadi pengelolaan dana titipan yang tidak benar, ahli hukum sering disebut Wakafiyah, tapi langkah-langkah hukum untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih, monggo jika ada yang bertanya, teman-teman. Monggo. Saya Mas. Monggo Mbak Mulan. Bagaimana sistem pendidikan di negara Iran? Sudah, ada yang mau bertanya lagi? Itu ya, ini dari Mbak Pendidikan Iran, sistem sekolah di bawah yurisdiksi Departemen Pendidikan dan Pelatihan. Selain sekolah, kementerian ini juga memiliki tanggung jawab untuk beberapa pelatihan guru dan beberapa lembaga teknis. Memperkerjakan jumlah tertinggi PNS kurang lebih 42% dari total dan menerima 21% dari anggaran nasional. Sebanyak 15.903 siswa terdaftar di sekolah kelas di seluruh negeri pada tahun ajaran 1990 sampai 1991. Rinciannya adalah sebagai berikut: 509 sekolah untuk anak-anak cacat, 3.586 taman kanak-kanak, dan 1.280 sekolah dasar, sekolah menengah 15.580, 4.515 kota, dan 182 guru SD di pedesaan, 7 guru kejuruan dan profesional, dan 19 institut teknologi. Ada juga 2,259 dewasa. Tujuan pendidikan di negeri Iran pada 1957 Masehi, Kementerian Pendidikan Republik Islam Iran mengumumkan bahwa tujuan pendidikan sebagai berikut. 1. Untuk mengembangkan fisik, murid-murid harus belajar olahraga dan kesehatan, atau perhatian terhadap kedua aspek ini telah dimulai sejak lama. Hal ini tampak pada mata pelajaran Military Service Preparation, khususnya siswa laki-laki pada kelas 8. Sedangkan pada siswa perempuan tidak diwajibkan. Yang kedua, untuk pengembangan sosial. Belajar menghormati keluarga, masyarakat, dan kebebasan. Mereka harus memahami kehidupan sosial, ekonomi, usaha hidup di dalamnya, dan untuk masyarakat. Konsep ini sudah terlihat pada awal kedatangan Islam. Hal ini dituangkan dalam pembelajaran social science. Untuk pengembangan intelektual, murid-murid harus belajar berpikir, kalau dapat melalui pengalaman mereka sendiri. Ini merupakan konsep yang datang dari Eropa. Mata pelajaran yang dikaitkan dengan hal tersebut adalah mata pelajaran matematika dan sains, sejarah, geografi, dan keseluruhan. Untuk pengembangan moral, murid-murid harus mengerti agama, kebudayaan, dan peradaban, sehingga dengan itu mereka mampu mengendalikan diri sendiri. Jadi salah satu maksud pendidikan Persia. Karenanya mata pelajaran agama yang mencakup pendidikan agama, bahasa Arab, dan Al-Quran mendapat perhatian cukup besar dalam satu pelajaran di tingkat sekolah menengah pertama di Iran. Yang kelima, untuk pengembangan estetika, murid-murid harus cinta pada alam dan memperkuat kepribadian seni. Revolusi Islam Iran pada 1979, sistem pendidikan Iran mengalami perubahan yang sangat mendasar dan semua upaya pendidikan harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Prioritas harus diletakkan pada terjaminnya usaha mendidik anak-anak dan generasi muda sehingga menjadi muslim yang konsekuen dan punya komitmen yang tinggi terhadap agama Islam. Upaya pendidikan didasarkan pada Al-Quran, tradisi Islam, dan Konstitusi Republik Islam Iran sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran pendidikan.
Tujuan dan sasaran pendidikan dirumuskan dari berbagai sumber, termasuk konstitusi dan laporan Dewan Tertinggi Perubahan Dasar Pendidikan yang ditunjuk oleh Dewan Tertinggi Revolusi Kebudayaan Iran. Sumber-sumber ini menggariskan bahwa pembangunan nasional adalah sasaran utama pendidikan. Pendidikan harus dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas, mewujudkan integrasi sosial, moral, dan spiritual dengan penekanan utama untuk memperkuat mendorong keimanan terhadap Islam. Pendidikan juga harus menekankan pentingnya kualitas tenaga kerja dalam semua jenis dan level perekonomian, dan dengan demikian pendidikan harus dipandang sebagai investasi untuk masa depan. 2. Struktur dan jenjang pendidikan. Pendidikan di Iran masih bersifat sentralistik, terdiri dari pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Pendidikan dasar dan menengah di bawah naungan Departemen Pendidikan atau Ministry of Education, sedangkan pendidikan tinggi di bawah naungan dan pengawasan Departemen Ilmu dan Teknologi. Pendidikan prasekolah. Jenjang pendidikan di Iran dimulai dari taman kanak-kanak untuk anak yang berkisar umur 5-6 tahun, lama pendidikan 1 tahun, di mana tahap ini bersifat opsional atau tidak diwajibkan. Pendidikan prasekolah pada umumnya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta. Tujuan umum pendidikan awal ini adalah untuk mempersiapkan anak-anak memasuki pendidikan formal. Kegiatan pada pendidikan prasekolah ini antara lain permainan bersama, membaca cerita, bernyanyi, permainan aktivitas, dan pekerjaan tangan yang perlengkapannya sangat sederhana seperti kertas, papan tulis, kertas, dan pena. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar atau Dabestan untuk anak berumur antara 6 tahun sampai dengan 11 tahun. Jangka waktu pendidikan 5 tahun. Wajib diikuti oleh semua warga negara. Pendidikan menengah atau siklus orientasi atau Rahna Mayi untuk anak berkisar antara 11 tahun sampai dengan 14 tahun. Lama belajar 3 tahun. Wajib diikuti oleh setiap warga negara. Pendidikan menengah untuk tingkat SMA atau Dabirestan lama belajar 3 tahun, tidak diwajibkan bagi setiap warga negara. Pada tingkat ini telah mengarah antara teori dan praktik untuk setiap program diseimbangkan. Untuk teori terdiri atas matematika, fisika, ilmu-ilmu eksperimental, sastra, dan humaniora. Sebelum masuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau universitas, setiap siswa diharuskan mengikuti persiapan masuk ke perguruan tinggi selama 1 tahun. Setelah lulus persiapan masuk perguruan tinggi, mahasiswa dapat melanjutkan ke program perguruan tinggi dengan tahapan sebagai berikut. 1. Teknik atau vocational school. Lama pendidikan 2 tahun. 2. Universitas atau bachelor degree. Lama pendidikan 4 tahun. Sarjana Yi Arsyad atau Pok Lisensi lama pendidikan 2 tahun. 4. Program doktor atau PhD atau Sarjanasi Arsyad Napaya Fasteh atau doktora lama pendidikan 3 tahun. Pendidikan tinggi. 2 kementerian yang bertanggung jawab untuk pendidikan pasca sekolah menengah adalah Departemen Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi atau MCAE dan Pendidikan Kedokteran atau MHME. Namun, Departemen Pendidikan juga memiliki yurisdiksi atas beberapa program pasca sekolah menengah seperti guru sekolah dan
Setelah lulus, mereka akan mengajar di sekolah-sekolah di daerah pedesaan. Selain itu, di bawah rencana baru, Kementerian akan mengirimkan wajib militer sebagai guru di daerah pedesaan. 1.000 wajib militer mulai bekerja mereka di daerah pedesaan pada tahun ajaran 1989 sampai 1990. 2. Lembaga pelatihan guru sekolah dasar. Setelah menyelesaikan kelas 10 di bidang sekolah tinggi, beberapa siswa yang tertarik dalam mengajar akan mengikuti program pelatihan guru ini khusus yang hanya berlangsung 2 tahun. Program ini berhak untuk mengajar di satu sekolah dasar di pedesaan atau perkotaan. 3. Pusat pelatihan bimbingan guru dalam kurung kelas 6 sampai kelas 8. Untuk tujuan pelatihan guru yang berkualitas untuk kelas 6 sampai 8 siswa yang telah lulus dari sekolah tinggi dan mendapat ijazah melalui ujian nasional. Mereka diminta untuk belajar selama 2 tahun di lembaga pelatihan guru, menawarkan berbagai macam kursus yang mengarah pada penghargaan associate diploma. Lembaga-lembaga ini menawarkan beberapa program. Setiap siswa yang seharusnya mengkhususkan diri dalam satu keahlian saja, di antaranya pendidikan dasar, bahasa Persia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, ilmu eksperimental, ilmu sosial, matematika, kejuruan dan pelatihan teknis, etika Islam dan bahasa Arab, seni, urusan membina atau perkembangan anak, pendidikan jasmani, anak-anak dengan kebutuhan khusus, para jenius, buta dan sebagian buta, tuli dan sebagian tuli, keterbelakangan mental, mendidik, cacat, tidak ramah, dan fisik. Guru sekolah menengah dilatih di perguruan tinggi yang berafiliasi dengan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi. Dalam rangka memenuhi syarat untuk mengajar di sekolah-sekolah tinggi, guru harus memiliki gelar sarjana untuk kedua aliran akademis dan teknis. Ada 2 cara untuk memenuhi syarat. Salah satunya adalah pemegang gelar sarjana yang bidang lain selain pendidikan harus menyelesaikan program pelatihan guru selama 1 tahun. Yang lain adalah bahwa lulusan sekolah menengah melengkapi program 4 tahun untuk mendapat gelar Bachelor of Education. Yang terakhir dapat dilakukan dalam 2 tahap dalam 2 tahun masing-masing. Pada akhir 2 tahun pertama, lulusan dapat memilih untuk menerima associate diploma yang memenuhi syarat untuk mengajar di tingkat siklus bimbingan. Universitas utama yang dikhususkan untuk melaksanakan pelatihan guru sekolah menengah tercantum di bawah ini, bahwa hanya siswa dengan diploma SMA atau konkur berhak untuk menengah mereka di lembaga-lembaga ini. Tarbiyat Mu'alim atau pelatihan guru University Teheran, Fakultas Pendidikan di Universitas tertar dan Departemen Pendidikan SMK dan guru teknis. Fakultas Pendidikan di Universitas Teheran melatih guru kelas. Beberapa universitas besar misalnya Tabriz, Mashhad dan Isfahan menawarkan gelar pasca sarjana dalam pendidikan. Program pasca sarjana. Sejak revolusi Islam, universitas dan perguruan tinggi baru telah dibangun, menawarkan berbagai spesialisasi. Selain itu, sejak tahun 1987, program master dan doktor telah ditawarkan dalam berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Pada tahun 1989, MCAL mencatat ada lebih dari 100 lembaga pendidikan tinggi yang terdiri dari 30 universitas, 14 adalah kompleks perguruan tinggi swasta non pemerintah, dan 30 pendidikan tinggi dan instansi pemerintah. Mencapai 175.675 pada tahun 1979, telah meningkat menjadi lebih dari 345 pada tahun 1991 sampai 1992, di mana 96.969 atau 28,18% adalah perempuan dan 247.096 atau 71,82% laki-laki pasca sarjana ke perguruan tinggi asing.
ribu siswa Iran belajar di luar negeri. Ada sekitar 4.000 mahasiswa beasiswa yang disponsori. Cabang-cabang utama yang saat ini ditawarkan di universitas-universitas Iran terdiri dari ilmu kesehatan, seni dan sastra, teknik dan pertanian. Sekitar 25,5% mengambil spesialisasi pada cabang rekayasa. Angka ini diikuti oleh 24,2% untuk bidang medis dan kesehatan, pedagogi dan pelatihan guru, 8,2% untuk sastra, humaniora dan teknologi. Pengakuan ini didasarkan pada hasil ujian masuk nasional atau konkur. Islam Iran berlangsung selama 10 bulan dari bulan September sampai dengan bulan Juni. Hari belajar Sabtu sampai dengan Kamis. Untuk kurikulum pendidikan di negara Islam dilaksanakan secara terpusat. Tetapi pada tahun 1970 ada usaha ke arah perluasan partisipasi dalam proses penentuan isi dan penyiapan bahasan kuliah. Panitia khusus dibentuk untuk melakukan pengajian ulang atau review atas rekomendasi yang diajukan panitia lokal dari daerah yang berbeda-beda dan oleh para ahli. Di tingkat pendidikan tinggi, para dosenlah yang menentukan isi mata kuliah. Ada beberapa universitas di Iran, diantaranya adalah Universitas Teheran. Universitas ini dilengkapi dengan berbagai macam laboratorium yang cukup memadai untuk sebuah kampus modern. Universitas Al-Labdik, Universitas Syahid Beheti, Universitas Sains dan Teknologi Iran. Sebelumnya telah berdiri banyak universitas seperti Universitas Tabriz pada tahun 1947, Universitas Meshed pada tahun 1949, Universitas Efsahan pada tahun 1949, Universitas Gondisapour dulunya adalah Universitas Ahvaz pada tahun 1955, juga beberapa universitas swasta, misalnya Universitas Pahlavi atau Universitas Shiraz pada tahun 1960, Universitas Nasional Iran pada tahun 1961, dan Universitas Teknik Arya Neher pada tahun 1965. Begitu jawabannya. Mbak Ulan, sudah merasa puas apa belum? Puas banget, Mas. Selanjutnya monggo Mas Ajib mempresentasikan. Oke, sekarang saya. Yang selanjutnya yaitu negara dan pelembagaan wakaf. Lembaga wakaf memperoleh Instruksi Mas Najib, suaranya kurang besar, suaranya kurang jelas, kurang besar. Cek. Sudah. Monggo dilanjut. Yang selanjutnya yaitu negara dan pelembagaan wakaf. Lembaga wakaf memperoleh semacam status ganda di berbagai komunitas di dunia Islam. Di satu sisi, status mereka menurut para ulama syar'i adalah suatu perdebatan yang konstan, dan di sisi lain, lembaga berbasis wakaf terus berkembang agar sesuai dengan keadaan ekonomi, sosial, dan politik dari waktu dan tempat tertentu. Pada periode abad pertengahan dan awal modern, pendirian madrasah dan sistem wakaf yang mendukung mereka telah menyediakan mekanisme sosial, mobilitas, dan kesinambungan budaya selama masa ketika kerajaan Muslim besar Timur Tengah dan Asia Selatan tampak runtuh. Mengikuti gangguan yang menghancurkan dari invasi Mongol abad ke-13 di Timur Tengah dan konsekuensinya hancurnya lembaga-lembaga negara berskala besar di kawasan, ulama yang terkait dengan madrasah menyediakan sarana tidak hanya untuk melestarikan tradisi Islam tetapi juga
untuk menyebarkannya ke daerah-daerah di luar batas-batas sebelumnya. Gerakan Muslim ke Eropa, Afrika, dan Asia. Ketika institusi madrasah berkembang biak di seluruh dunia Muslim yang berkembang, mereka memupuk pembentukan jaringan ulama yang menggunakan kurikulum umum dan berbagi kosmopolitan tradisi budaya yang sejajar dengan istana kerajaan atau IBID. Pengembangan usaha komersial melalui lembaga wakaf di Kekaisaran Ottoman abad ke-16 dibenarkan untuk keberlanjutan pendanaan adalah giliran yang menarik di mana dengan menggunakan argumentasi hukum Islam, negara berhak mengambil alih wakaf. Oleh karena itu, sistem yang sebelumnya terdesentralisasi dari lembaga kesejahteraan berbasis wakaf yang sering menjadi basis setiap kuartal kota, sebuah struktur yang bisa dibilang sebagai pusat kehidupan perkotaan seperti guild itu sendiri terpusat di bawah negara. Meskipun wakaf awal adalah sumbangan tanah dan harta tidak bergerak untuk kepentingan umat Islam, sumbangan uang tunai wakaf mulai booming pada pertengahan abad ke-16. Uang tunai dari wakaf ini adalah dipinjamkan pada pedagang dan pihak lain dengan bunga. Inovasi ini dibenarkan oleh Mehmet Ebu Sud Effendi, otoritas keagamaan Utsmani terkemuka yang berpendapat bahwa mengambil bunga dibenarkan jika melayani kesejahteraan umum umat Islam komunitas. Namun, selama abad ke-19 dan ke-20, pemerintah sebagian besar negara muslim digerogoti wakaf sebagai sektor wisata, swasta, agama lembaga, dan saingan negara dan aparatusnya, dan secara sistematis berusaha untuk mengambil alih tanggung jawab pengelolaan harta, benda wakaf, dan lembaganya, individu, dan kegiatan yang mereka danai. Menyatakan negara sebagai badan yang memenuhi syarat yang bertanggung jawab untuk administrasi sumber keuangan, Bait al-Mal atau rumah kekayaan negara-negara yang baru didirikan melalui lahirnya berbagai organisasi, misalnya Kementerian Wakaf di Mesir, Organisasi Wakaf dan Amal di Iran, Kementerian Urusan Islam, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan di Saudi Arab, Otoritas Urusan Islam dan Wakaf di UAE. Mengasumsikan tanggung jawab pengurusan wakaf ini sebagai untuk merebut kendali atas pendidikan dan pendirian agama. Karena peran baru pemerintah dalam kaitannya yang mengatur dengan peraturan agama dan masyarakat, konflik kepentingan politik mengekspos mereka ke kritik tajam oleh muslim yang menentang kebijakan tertentu atau praktik yang dianggap tidak islami. Target populer dari kritik semacam itu termasuk sanksi pemerintah atas hal-hal ya seperti ketersediaan alkohol, seksual konten di media, reformasi undang-undang perceraian, atau perjanjian dengan negara-negara yang menyalahgunakan muslim lokal. Tren ini berlanjut dan selama abad ke-19 dan ke-20 pemerintah sebagian besar negara muslim menambah ke berbagai lembaga wakaf dengan menasionalisasi administrasi properti wakaf yang meninggalkan jejak signifikan pada tradisi Islam. Monggo, bila ada yang bertanya. Saya akan bertanya kepada Mas Najib, yaitu apakah pelembagaan wakaf di Indonesia sudah sesuai dengan Islam? Jika sudah, apa buktinya? Kalau jika belum, apa alasannya? Tolong jelaskan. Menjawab pertanyaan dari Mas Agus. Nggih. Pengelolaan wakaf di Indonesia sudah sesuai dengan syariah Islam. Saya jelaskan nggih. Pengelolaan wakaf di Indonesia dilakukan oleh lembaga wakaf yang secara khusus mengelola wakaf dalam bentuk aset tetap dan atau wakaf tunai, serta beroperasi secara nasional adalah Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Tugas lembaga ini adalah mengkoordinir
yang sudah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan wakaf yang ada dan sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, maka perlu dilakukan pengamanan. Badan Wakaf Indonesia mempunyai fungsi sangat strategis, diharapkan dapat membantu baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun pengawasan terhadap untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif strategis, terutama benda wakaf terlantar dan internasional, dan promosi program yang diadakan oleh BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam. BWI dikelola secara profesional independen. Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan regulator. Pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia telah memiliki standarisasi wakaf uang profesional, tapi belum memiliki standar akuntansi yang baku. Hal ini menjadi pemikiran bersama seiring dengan berkembangnya wakaf yang cukup pesat bagi jumlah lembaganya maupun dana yang dihimpun. Pengelolaan wakaf oleh nazir dalam upaya memberdayakan dan meningkatkan nilai tambah aset wakaf berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, akuntabel, mandiri, wajar, dan bertanggung jawab untuk kepentingan stakeholder wakif, masyarakat sekitarnya, dan umumnya bagi kemaslahatan umat muslim pada umumnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah perundang-undangan yang berlaku. Nazir yang sudah memiliki lisensi dari otoritas harus menjalankan tugasnya dengan baik, membuat petunjuk baik yang bersifat umum maupun khusus tentang tata kelola nazir. Secara itu otoritas akan melakukan mentoring dan evaluasi terhadap kinerja dan kepatuhannya pada aturan syariah yang berlaku. Begitu, Mas Agus. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran di era modern. Negara-negara di seluruh dunia muslim, terlepas dari perbedaannya dalam lingkup kekuasaan negara berdasarkan berbagai aliran pemikiran, berhak sebagai pengatur dan pemantau wakaf dan memperkenalkan daerah-daerah baru untuk kegiatan lembaga wakaf. Ini termasuk penggunaan wakaf sebagai sistem kredit atau merumuskannya dalam bentuk pinjaman mahasiswa untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu sumber daya ekonominya. Oleh karena itu, mirip dengan menempatkan aset, terutama properti dalam kepercayaan, wakaf digunakan untuk menghasilkan kekayaan. Apropriasi atau pengikatan properti di kekekalan dalam wakaf menjadikannya sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan untuk dimanfaatkan dan diinvestasikan kembali. Islamic Development Bank atau IDB sebagai salah satu aktor global utama dalam dunia Islam yang berupaya menerapkan perbankan syariah melalui metode apropriasi dan adaptasi dengan prinsip-prinsip ekonomi modern, adalah salah satu lembaga yang mencari jalan baru untuk memanfaatkan wakaf. Melalui investasi di perusahaan berbasis wakaf, IDB membaca dengan teliti berbagai program dan proyek untuk kemiskinan, pengurangan, serta beasiswa untuk mahasiswa pasca sarjana dari muslim yang lebih miskin negara untuk menghadiri universitas yang diakui. Afiliasinya, penelitian Islam dan organisasi pelatihan, menyediakan cadangan organisasi dan mensponsori banyak lembaga keuangan Islam. IDB telah berkembang menjadi Bank Dunia untuk Muslim negara. Memang itu mendanai bersama dengan Bank Dunia dan bantuan pembangunan lainnya lembaga yang melibatkan antara lain lembaga wakaf. Dalam model wakaf, dana pemegang polis atau nasabah diganti dengan dana perwalian amal atau dana wakaf. Di bawah model wakaf yang dipandu di bawah Dewan Pengawas Syariah, sebagian modal dari dana pemegang saham disumbangkan untuk membuat dana wakaf. Dalam semua hal lain, model wakaf bekerja dengan cara yang sama sebagai model hibrida ekonomi. Sedangkan model wakaf selama ini digunakan di Pakistan dan Afrika Selatan.
itu membuka potensi baru. Menurut Bank Pembangunan Islam, dana wakaf di bawah wakalah wakaf bekerja untuk mencapai tujuan berikut. Pertama, untuk memberikan bantuan keuangan kepada anggotanya jika terjadi kerugian. Yang kedua, untuk memberikan manfaat kepada anggotanya secara ketat sesuai dengan akte kepercayaan wakaf. Yang ketiga, untuk menyumbang untuk kegiatan yang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan model hibrida. Dana pemegang saham dibayar melalui biaya wakalah dan mudharabah. Dan Khord al-Hasan dibayarkan dalam kasus di mana dana wakaf di defisit yang tidak mungkin terjadi mengingat sumbangan awal dibayarkan oleh dana pemegang saham. Meskipun ini dan area potensial lainnya untuk mendapatkan manfaat wakaf seperti di domain baru untuk memfasilitasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan wakaf di beberapa daerah dan oleh sejumlah aktor telah membangunkan kontestasi dan kebencian di antara banyak aktor. Beberapa organisasi-organisasi militan Muslim memulai kegiatan mereka sebagai organisasi kesejahteraan berbasis wakaf. Sebagian besar untuk membiayai pendidikan dan kesehatan bagi orang miskin dan kurang beruntung. Selanjutnya, lembaga wakaf atau wakaf sering kali bangunan atau kafling tanah atau bahkan uang tunai yang akan diinvestasikan digunakan secara luas sebagai instrumen dalam membiayai pendidikan, alat untuk produksi agama, non-agama, pengetahuan, atau penelitian independen di seluruh dunia muslim. Wakaf telah menjadi sumber pertentangan dan polemik di antara para sarjana dan pembuat kebijakan. Dengan munculnya negara bangsa di seluruh dunia muslim, negara menjadi utama penjaga untuk mengontrol wakaf dan karenanya menggurui beberapa kelompok atas yang lain dengan ekspan Islam dan mode modernisasi. Wakaf digunakan sebagai sarana investasi untuk membantu berbagai individu, antara lain dalam pengentasan kemiskinan atau proyek pendidikan anak perempuan. Wakaf akan menjadi bagian dari wacana ekonomi Islam dan sementara penggunaannya juga akan membangkitkan kebencian dan pertengkaran. Mungkin dari yang saya sampaikan ada yang dipertanyakan? Saya Mas Agus, saya mau tanya. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran wakaf di era modern ini? Apakah pelaksanaannya berjalan dengan baik? Gitu Mas Agus. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Najib. Perkembangan wakaf di era modern adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif. Dalam proses perumusan kebijakan tersebut ditentukan oleh bagaimana penguasa melihat potensi maupun organisasi wakaf, baik dalam kerangka kepentingannya maupun kepentingan umat Islam pada umumnya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kebijakan mengenai wakaf atau filantropi Islam pada umumnya dibuat berdasarkan asumsi-asumsi ideologis menyangkut relasi antara Islam dan negara serta pertanyaan mengenai seberapa jauh Islam boleh berperan di ruang publik. Dengan kebijakan mengenai wakaf yang dibuat berdasarkan asumsi-asumsi ideologis menyangkut relasi antara Islam dan negara, maka perwakafan akan berjalan dengan lancar sesuai dengan relasi antara Islam dan negara. Gerakan Nasional Wakaf Uang atau GNWU menandai dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan modern. Menurut ini, ada dua transformasi. Pertama, terkait jenis wakaf dan kedua terkait pembenahan tata kelola wakaf. Tata kelola pemangku kepentingan wakaf benda bergerak juga dibenahi. Melalui kesempatan ini, pembenahan dimulai dari tata kelola wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif. Sebagai contoh, di negara kita, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, harta benda wakaf diperluas tidak hanya benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga meliputi benda bergerak berupa uang
dan benda bergerak selain uang seperti kendaraan, mesin, logam mulia, dan surat berharga syariah. Brand ekonomi syariah yang diselenggarakan secara virtual menambahkan tata kelola pemangku kepentingan wakaf benda bergerak juga dibenahi. Melalui kesempatan ini, pembenahan dimulai dari tata kelola wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif. Pembenahan tata kelola ini diinisiasi oleh Kenex dan Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Sebagai awal pembenahan, Bank Syariah Mandiri akan bertindak sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau LKSPWU, dan Mandiri Manajemen Investasi sebagai pengelola dana wakaf produknya, dinamakan Wakaf Uang Berkah Umat. Pembenahan pengelola wakaf uang yang lebih profesional dan modern akan mendorong pengerahan secara serentak sumber daya ekonomi. Dia percaya hal ini nantinya dapat digunakan mendorong investasi dan kegiatan ekonomi di masyarakat. Dengan semakin banyak masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan wakaf, diharapkan wakaf dapat dikembangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk memberdayakan masyarakat termasuk umat, membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada menurunnya kemiskinan dan ketimpangan. Mungkin itu jawaban dari saya. Apabila ada sanggahan, dipersilahkan. Jadi kesimpulan dari forum diskusi ini adalah lembaga wakaf atau wakaf berupa bangunan atau kafling tanah atau bahkan uang tunai yang akan diinvestasikan digunakan secara luas sebagai instrumen dalam membiayai pendidikan, alat untuk produksi agama, non-agama, pengetahuan atau penelitian independen di seluruh dunia muslim. Wakaf telah menjadi sumber pertentangan dan polemik di antara para sarjana dan pembuat kebijakan. Dengan munculnya negara bangsa di seluruh dunia muslim, negara menjadi utama penjaga untuk mengontrol wakaf dan karenanya menggurui beberapa kelompok atas yang lain dengan ekspansi Islam dan mode modernisasi. Wakaf digunakan sebagai sarana investasi untuk membantu berbagai individu, antara lain dalam pengentasan kemiskinan atau proyek pendidikan anak perempuan. Wakaf akan menjadi bagian dari wacana ekonomi Islam dan sementara penggunaannya juga akan membangkitkan kebencian dan pertengkaran. Sekian forum diskusi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila forum diskusi ini kurang berkenan di hati Bapak Munadi. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan beribu-ribu maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus